SLB Pelangi Kasih berdiri sejak tahun 2009. Saat itu kami melihat tuntunan Tuhan dan kemudian kami melihat perjalanan dari SLB langkah demi langkah. Bagaimana Tuhan menuntun kami tepat seperti yang Tuhan katakan, apa yang ada pada kamu, berikan kepadaku maka aku akan melipat gandakannya. Dan sejak saat itu perjalanan SLB Pelangi Kasih dimulai. Nah, saat tahun ke-11 bagi anak-anak, ada pemikiran dalam diri saya, 1 tahun lagi mereka akan keluar dari SLB. Apa yang akan mereka kerjakan? Apakah mereka akan diterima di tempat di mana lingkungan mereka nantinya? Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Dan kemudian saya mulai bertanya kepada beberapa SLB yang ada di kisaran kami, apa yang terjadi dengan anak-anak kelas 12 setelah mereka keluar dari SLB tersebut. Dan beberapa pendapat menyampaikan bahwa ada di antara mereka itu akan pulang ke rumah atau mereka ada di rumah, diam di rumah, terserah orang tua mereka apa yang akan dilakukan untuk anak mereka. Dan bagi saya itu bukan jawaban, karena saya ingin supaya saat mereka itu keluar dari sekolah kami, maka ada hal yang mereka bisa kerjakan. Kemudian saya mulai mengumulkan, membawa di dalam doa semua permasalahan-permasalahan yang saya dengar dari sekolah-sekolah lain. Dan kemudian saya juga mulai mencoba bertanya kepada orang tua yang anaknya sebentar lagi akan lulus. Dan ketika saya bertanya kepada mereka apa yang akan mereka kerjakan setelah mereka lulus, ternyata banyak orang tua menjadi bingung. Apa yang akan mereka kerjakan, bagaimana anak-anak mereka. Dan kemudian saya bawa lagi dalam doa. Dan kemudian saya mengambil keputusan untuk kita membuka kelas vokasi atau kelas kejuruan. Dan saya melihat bagaimana tuntunan Tuhan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa langkah demi langkah Tuhan tuntun, itu benar terjadi. Jadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki hati yang sama. Mereka orang-orang yang terlibat di dalam sekolah kejuruan tersebut. Dan mulai saat itu kami mulai membuka sekolah kejuruan dengan berbagai macam keahlian yang diajarkan. Ada tata busana, ada tata boga, juga ada sablon, ada juga desain, dan beberapa hal yang lainnya. Dan sejak saat itu anak-anak masuk dalam kelas kejuruan selama 2 tahun. Nah, ketika itu berlangsung, ada kembali pertanyaan dalam diri saya, nanti kalau mereka sudah selesai dengan kelas kejuruan mereka, bagaimana mereka selanjutnya? Apakah mereka bisa bekerja di luar? Bagaimana orang-orang menyikapi dengan keterbatasan mereka? Ada banyak hal lagi yang muncul dalam pemikiran saya dan saya kembali bawa di dalam doa. Dan kemudian dengan tim yang tadinya ada dari tim kejuruan itu kami berbincang-bincang. Dan akhirnya kemudian ada sebuah pemikiran lagi bahwa kami akan mempekerjakan mereka di sekolah. Dan saat itu kemudian terbentuklah home industry. Jadi sejak tahun 2022 anak-anak sudah ada di sekolah kami. Mereka sudah bekerja. Ada 9 anak yang bekerja di tempat kami, terbagi di beberapa area. Ada yang mereka bekerjanya di busana, menjahit, ada yang mereka itu ada di batik, ekoprint, ada juga yang mereka di boga, ada mereka di sablon. Kerinduan kami saat ini adalah untuk kami membangun BLK, yaitu Balai Latihan Kerja, yang bukan hanya untuk menampung anak-anak SLB Pelangi Kasih, tapi juga bisa menampung SLB dari tempat yang lain. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ada banyak SLB-SLB di Kabupaten Lumajang ini, di mana kelas 12 mereka langsung diberikan kepada orang tua, tidak ada kegiatan yang lainnya. Itu adalah kerinduan terbesar kami. Dan yang kedua adalah karena anak-anak ini bekerja di tempat ini dan menghasilkan sebuah produk, kami ingin juga supaya produk-produk kami ini juga bisa diakui di luaran. Ya, puji Tuhan memang sampai saat ini kami melihat bahwa ada orang-orang yang sudah membeli produk-produk kami. Tapi kami ingin supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mempercayai produk dari Pelangi Kasih atau produk dari anak-anak spesial ini. Karena pekerjaan mereka tidak kalah dengan anak-anak pada umumnya. Tuhan memberkati.